instruksi presiden. Kalau namanya instruksi itu kan harus dilaksanakan. Betul. Nah, makanya ini semua lapisan masyarakat harus Terlibat juga. Kalau melihat permasalahan narkotika ini memang seperti gunung es. Pemuda-pemuda Indonesia itu harusnya pemuda-pemuda yang hebat. Baik, kita ketemu lagi di sesi yang kedua, masih di program Ngobrol Apa. Ngobrol seru seputar apa aja. Nah, kita masih bersama-sama dengan narasumber dari BNN, ada Ibu Dewi yang masih bersama-sama dengan kita. Terima kasih Bu buat ketersediaannya, di tengah kesibukannya masih menyempatkan untuk ngobrol bareng kita dengan teman-teman pendengar di Askara Channel, di Ngobrol Apa, program Ngobrol Apa secara khusus. Dan kita tadi di sesi pertama sudah membahas cukup banyak ya tentang sejauh mana BNN berperan dalam masyarakat dan program-program apa yang sudah berjalan dan sedang dijalankan sama BNN nih. Nah, di sini ada pertanyaan seperti ini Bu. Bagaimana BNN itu mewujudkan akselerasi war on drugs nih di tahun 2023 secara khusus? Ya. Tentang percepatan ya, karena kita perang melawan narkoba. Betul. Jadi saat ini kami masuk ke dunia usia produktif tadi. Bonus demografi tadi. Ya, karena kita mengalami bonus demografi, sehingga percepatan itu salah satunya yang harus kita pahamkan. Itu adalah anak-anak usia produktif tadi, termasuk di sekolah. Nah, saat ini, karena ini program percepatan ya. Jangan sampai harusnya kan kita itu sudah namanya kalau ini kok nggak dari dulu kan gitu ya, kok nggak dari dulu. Ini sudah stadium lanjut kan begitu. Nah, tetapi kita juga tidak boleh putus asa dengan itu. Karena narkoba ini kalau mau diselesaikan tidak akan selesai. Tetapi apa yang harus kita lakukan itu adalah imunisasi. Kalau banyak pengedar, banyak penjual, kita nggak beli. Kan akhirnya bangkrut juga dia. Hilang-hilang sendiri. Iya. Akhirnya untuk apa narkoba banyak-banyak, buang aja ke laut kan gitu, nggak laku gitu loh. Nah, untuk itu saya selalu ingin menyampaikan kepada anak-anak muda, ini nggak ada gunanya. Ini yang akan merusak gitu loh. Ingat di perang Tiongkok dengan Inggris dulu, perang candu, namanya perang candu. Akhirnya orang Tiongkok itu kan sebenarnya orang-orang yang gigih. Orang-orang hebat, coba semua merek-merek ini kan dari made in China kan gitu. Iya, betul. Benar. Karena memang orangnya gigih gitu loh, mencipta apa saja. Nah, tapi pada saat itu akhirnya lumpuh, ditaklukkan oleh orang lain. Nah, ini jangan sampai terjadi sama negara kita gitu ya, karena memang sudah diincar itu. Nah, untuk itu kami melakukannya, yaitu memperkenalkan BNN ke sekolah-sekolah, kemudian kami ajak untuk contohnya adalah yang kemarin itu Gema War on Drugs. Gema War on Drugs. Dengan menyanyikan lagu Mars BNN. Supaya mereka mendengar bahwa syairnya, liriknya itu sangat bermanfaat buat mereka. Itu adalah perlawanan kita terhadap narkoba. Nah itu kemudian kita juga mengajak masyarakat, diantaranya juga itu tadi ada program-program BNN untuk menuju batu bersinar. Nah ini bisa juga karena sekarang ini desa-desa sudah menyiapkan anggarannya sendiri untuk P4GN, dan semua instansi, baik itu vertikal, baik itu instansi pemerintah, swasta, memang diwajibkan karena ada instruksi Presiden nomor 2 tahun 2020
yang semuanya wajib melaksanakan P4GN, pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan peredaran gelap narkoba. Nah, ini harus dilakukan oleh semua. Nah, inilah bentuk percepatannya di situ. Kami sudah dipayung hukumi oleh instruksi presiden. Kalau namanya instruksi itu kan harus dilaksanakan. Betul. Makanya ini semua lapisan masyarakat harus terlibat juga. Itulah strategi percepatannya seperti itu. Gitu. Baik. Oke. Nah, itu tadi strategi percepatannya nih Bu. Nah, tapi dalam setiap hal yang dilakukan sama BNN atau kegiatan apapun itu pasti memiliki sebuah tantangan juga nih. Ya. Nah, tentu. Betul. Nah, kalau dalam BNN ini tantangan terbesar itu apa Bu dalam war on drugs ini, perang melawan narkoba? Iya. Tantangan kami ya tentu itu secara umum, tetapi kalau melihat permasalahan narkotika ini memang seperti gunung es. Yang kelihatan itu sedikit, bawahnya banyak. Tapi andaikan saya berangan-angan begini, sinergitas ini benar-benar terlaksana antara APH, aparat penegak hukum, semuanya bersinergi, semuanya dengan tujuan yang sama, semuanya merah putih, saya yakin ini akan segera tuntas. Nah ya, itu jadi harapan kami kalau aparat tegas, tentu narkoba akan tuntas. Nah ini tantangannya yaitu kami memang agak sulit ketika di masing-masing institusi ini punya masih punya kepentingan masing-masing ini yang agak sulit akan tercapai gitu. Tapi kalau kita semua sinergi dan benar-benar melaksanakan itu, saya yakin itu bisa minimal mengurangi dengan yang sangat banyak gitu ya. Tapi yang terpenting adalah seperti yang saya sampaikan tadi. Kalaupun ada peredaran, ada yang edarkan diskon gitu ya, diskon besar, tidak usah dibeli. Itu saja. Kalau itu sudah tidak dibeli, maka itu nanti akan rugi-rugi sendiri kan. Hilang-hilang sendiri Bu ya. Itu. Jadi itulah yang jadi tantangan. Kadang-kadang masyarakat itu masih takut ya untuk melapor, takut untuk melakukan rehabilitasi itu, seperti itu. Kalau yang lain-lain kita laksanakan. Jadi tantangan terbesarnya tadi Bu ya, ada kayak semacam bagaimana menyatukan visi dan misi dengan sinergitas dengan yang lain gitu Bu ya, supaya kita bisa bergerak bersama. Satu pemahaman itu yang agak sulit. Pemahaman itu yang agak sulit. Tantangannya di situ. Ya, karena sekali lagi balik ke namanya war on drugs ya, perang bersama, bukan perangnya BNN sendirian. Iya, benar. Nah, dalam rangka ulang tahun BNN nih Bu, untuk di Kota Batu sendiri apakah ada rangkaian kegiatan atau acara gitu Bu yang diadakan secara khusus? Ya, karena ulang tahun BNN ini memang tidak ada ketersediaan anggaran di DIPA kami. Ya. Jadi kami melakukan itu dengan upaya rangkaian-rangkaian itu yang kita bisa dirasakan oleh masyarakat gitu ya. Di antaranya mungkin kami lakukan itu ya semacam ini adalah rangkaian dari kegiatan HUT itu. Dengan talkshow, kemudian kita akan roadshow di sekolah-sekolah dengan senam bersinar. Ada loh Mas senam bersinarnya. Oh gitu. Iya, nanti sesekali sampean bisa ikut kami untuk senam bersinar. Bersama BNN gitu kan. Tuh, dan gerakan-gerakannya itu memang gerakan perlawanan gitu. Nah, ini yang mau kami edukasi kepada para pelajar gitu ya, perkenalkan kepada para pelajar. Kemudian
deklarasi. Nah, deklarasi itu kemarin kami sudah lakukan dengan pendidikan, lingkungan pendidikan. Okay. Ada beberapa kepala sekolah yang memang ada acara dengan P2M, jadi kami sekaligus lakukan deklarasi, dan kemudian nanti mungkin kami akan ada senam bersama, terus kemudian ada kegiatan dengan Dinas Pariwisata, gitu. Jadi rangkaian-rangkaiannya semacam itu. Ya. Jadi rangkaiannya cukup banyak ya Bu ya. Iya. Oh, dalam rangka ulang tahun nih. Iya, saya jadi ingat ini, jadi sedikit cerita. Saya dulu waktu tahun 2007 atau 2008 itu pernah ikut tim paduan suara dari sekolah, sebuah sekolah, dan sekolah kita itu dipanggil untuk mengisi sebuah acaranya BNN waktu itu dalam rangka ulang tahun ini juga di bulan Maret. Dan waktu itu kita BNN mengadakan acara di jalan depannya Plaza Batu di alun-alun. Itu acaranya semacam apel upacara dan sekaligus ada pemusnahan massal. Waktu itu pemusnahan massal beberapa jenis minuman keras dan juga narkoba lah, seperti itu. Itu jadi ingat nostalgia sedikit Bu. Sekitar ya berapa belas tahun yang lalu. Seperti itu. Nah, jadi ingat itu aja. Nah, ini kan BNN ulang tahun nih Bu ya. Nah, ulang tahun itu biasanya punya kayak apa ya? Aku ulang tahun nih. Enaknya inilah ke depan aku apa yang bisa aku buat lagi ya. Nah, kalau ditanya seperti itu gimana nih Bu? Kalau dalam BNN sendiri apa nih yang ingin dibuat nih Bu dalam rangka ulang tahun ke depannya? Maksudnya target ke depannya apakah ada target khusus gitu? Apa ya? Target khusus atau target yang ingin dicapai gitu Bu? Iya, tentunya target yang paling membahagiakan gitu ya buat BNN ketika masyarakat Kota Batu ini memang terlindungi. Masyarakat Kota Batu semuanya pada cerdas. Cerdas artinya kita nggak tergoda dengan rayuan-rayuan bahwa narkotika itu bikin seger, bikin apa. Itu enggak, justru narkotika itu bikin rusak. Jadi itu yang sangat membahagiakan. Kalau ada penangkapan di sini ternyata itu bukan penduduk Batu, itu penduduk lain yang, nah itu enggak terlalu ini ya. Tapi kalau itu ternyata orang Batu sendiri, ini yang bikin sakit itu seperti itu ya. Mudah-mudahan lah ini hadiahnya, pinginnya di ulang tahun itu penduduk Batu aman semua dari narkotika itu. Inginnya seperti itu. Iya. Kembali lagi itu adalah perang bersama Bu ya. Iya, perang bersama. Jadi harus dilakukan itu tadi sinergitas dengan lembaga yang lain, juga dengan masyarakat yang lain, atau sekolah atau seperti kita di pada hari ini Bu ya, dengan program-program yang bersama-sama kita lakukan gitu. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir nih Bu. Kira-kira apa Bu pesan utama nih dari BNN untuk masyarakat Kota Batu nih, khususnya untuk anak-anak muda? Iya, itu saya ingin pesankan, ingat apa yang disampaikan Bung Karno, ya. Beri saya 10 orang pemuda, saya akan mengguncangkan dunia. Nah, ini tentunya apa sih makna itu? Artinya bahwa pemuda-pemuda Indonesia itu harusnya pemuda-pemuda yang hebat, yang sehat, ya khususnya Kota Batu ya. Pemuda-pemuda yang sehat sehingga kita cara berpikir kita nanti akan menjadi brilian gitu loh. Tapi kalau pemuda-pemudanya sudah pada pengguna narkotika, nah itu yang mudah dikuasai orang lain. Nah itu yang saya pesankan kepada masyarakat Kota Batu, cerdaslah untuk memilih dan memilah. Jangan sampai kita terbujuk oleh rayuan-rayuan para pengedar, bandar, orang yang mau menguasai kita itu. Makanya itu sangat membahagiakan kalau penduduk Kota Batu adalah penduduk yang berani menolak untuk menggunakan narkotika itu. Oke, jadi
Itu Bu ya pesan dari BNN Kota Wisata Batu ya, secara khusus untuk teman-teman yang mendengarkan pada hari ini. Baik Bu, terima kasih buat waktunya pada hari ini. Tentu saja ini bukan yang terakhir Bu ya, bersama-sama kita. Tentu saja BNN akan kembali lagi buat membincangkan topik-topik yang lainnya, mungkin dengan narasumber yang lain, atau mungkin ketemu sama Ibu Dewi lagi. Nah, kita lihat aja di Senin beberapa episode ke depan ya Bu ya. Dan terima kasih Ibu, dari kami mengucapkan terima kasih buat waktunya dan kesempatannya yang sudah diluangkan untuk ngobrol bersama dengan kita di pagi hari ini. Baik Bu, terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya.